Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 kelas 3 S1 Ilmu Keperawatan Stikes Bambada Slawi akan berbagi sedikit pengetahuan tentang COVID dengan penyakit penyerta seperti TBC. Berikut penjelasannya. Apa yang perlu diketahui tentang TBC dan COVID-19? TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882. TBC menyerang saluran pernafasan dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti TBC tulang, kelenjar, dan sebagainya. TBC juga termasuk penyakit menular. Nah, penularan TBC melalui percikan saat pasien TBC batuk, bersin, dan bicara, keluar ke udara, dan terhirup oleh orang lain. Pengobatan TBC yaitu pengobatan dengan obat antituberkulosis atau OAT minimal 6 bulan. Sedangkan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan tahun 2019. COVID-19 menyerang saluran pernafasan dan merupakan penyakit yang menular. Penularan COVID-19 melalui percikan saat orang yang telah terinfeksi bersin, batuk, melalui tetesan dari hidung dan menempel di sebuah benda dari permukaan, kemudian disentuh orang yang sehat, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya. COVID-19 ini belum ada obatnya, dan belum ada pengobatan khusus yang efektif untuk COVID-19. Penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki oleh seorang pasien sebelum terinfeksi virus corona. Penyakit penyerta memperburuk perjalanan klinis COVID-19 karena imunnya lebih rendah, apalagi jika faktor komorbid tidak terkontrol dengan baik. Mengenali gejala penyakit TBC dan penyakit COVID-19. Yang pertama, untuk demam, pada penyakit TBC sering dikeluhkan dan terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Pada penyakit COVID-19 sering dikeluhkan. Yang kedua, ada sakit kepala. Untuk penyakit TBC tidak ada keluhan sakit kepala. Dan untuk penyakit COVID-19 dapat dikeluhkan sakit kepala. Yang ketiga, letih atau lelah. Pada penyakit TBC sering dikeluhkan. Dan pada penyakit COVID-19 sering juga dikeluhkan. Yang keempat, ada batuk. Penyakit TBC, batuk kronik dapat berlangsung lebih dari 2 minggu. Pada penyakit COVID-19, batuk secara tiba-tiba dan bersifat kering akan berdahak pada kasus yang sudah berat. Yang kelima, nyeri tenggorokan. Pada penyakit TBC, tidak ada keluhan nyeri tenggorokan. Dan pada penyakit COVID-19, pernah dilaporkan nyeri tenggorokan. Yang selanjutnya, ada berat badan turun. Untuk penyakit TBC, sering dikeluhkan BB turun. Dan untuk penyakit COVID-19, tidak ada keluhan BB turun. Selanjutnya, ada keringat malam. Pada penyakit TBC, sering dikeluhkan berkeringat pada malam hari. Dan untuk penyakit COVID-19, tidak ada keluhan keringat pada malam hari. Nafsu makan menurun. Pada penyakit TBC, sering dikeluhkan nafsu makan menurun dan tidak baik. Dan pada penyakit COVID-19, tidak diketahui. Yang terakhir ada sesak nafas. Pada penyakit TBC ada namun konstan. Dan pada penyakit COVID-19 sesak akan memburuk dalam hitungan hari. Untuk selanjutnya, apakah pasien TBC berisiko tinggi terinfeksi COVID-19? COVID-19 dapat menyerang siapa saja, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan, termasuk gangguan kronis pada paru-paru. Selain itu, anggota masyarakat yang rentan terhadap penularan COVID-19 termasuk
kelompok lansia atau lanjut usia, pasien dengan gangguan jantung, mantan pasien TBC, dan diabetes. Apabila pasien TBC terinfeksi COVID-19, apa yang harus dilakukan? Pasien TBC tetap harus patuh menjalani pengobatannya hingga sembuh. Di situasi sekarang ini, sangat penting bagi pasien untuk tetap menerapkan etika batuk dan praktek hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dengan air dan sabun serta di rumah saja, dan jauhi keramaian untuk sementara waktu. Apabila memiliki gejala COVID-19, segera hubungi penyediaan layanan kesehatan atau hotline COVID-19. Apa yang pasien dan mantan pasien TBC harus lakukan untuk mencegah COVID-19? Yang pertama yaitu terapkan etika batuk dan bersin. Yang kedua, jangan lupa untuk rajin cuci tangan dengan air dan sabun selama 60 detik atau cairan pembersih tangan minimal 60% alkohol. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, hindari bersalaman. Dan yang kelima, jaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, hindari keramaian untuk sementara waktu. Etika batuk ada 5 langkah. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan Anda. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan. Yang keempat, segera buang tisu yang sudah dipakai. Yang kelima, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun selama 60 detik. Gaya hidup sehat dan pencegahan TBC ada 6. Yang pertama, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Yang ketiga, menjemur alas tidur agar tidak lembab. Yang keempat, mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi bayi baru lahir hingga berusia 2 bulan untuk menghindari TBC, berat, meningitis, dan miliar. Yang kelima, olahraga teratur. Yang keenam, tidak merokok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit pengetahuan dari kami bisa bermanfaat untuk yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.